Mbak, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Oke, jadi di video ini adalah video part 2 dimana aku pengen nge-share pengalaman aku ikut ujian SIMAK UI. Untuk kalian yang pengen tahu video aku tentang persiapan ujian, persiapan daftar SIMAK, terus buku apa aja yang aku pakai untuk persiapan ujian, kalian bisa cek video part pertama aku sini. Ikut SIMAK UI itu di tahun ini, tahun 2022, di bulan Juni tahun 2022. Sebelum ujian itu kalian diminta untuk daftar dan bayar ujiannya. Nah, aku itu waktu itu bayar sekitar 1.200.000 untuk ujian SIMAK UI di tahun 2022. Jadi ujiannya itu 2 hari. Hari pertama itu tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Terus hari kedua itu aku ujian tes materi hukum. Nah, aku itu ujian di hari Minggu di tanggal 19 Juni. Ujian itu dimulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jam 8 sampai jam 10 itu tes potensi akademik. Setelah itu langsung lanjut tes materi hukum. Mulai dari 10.30 sampai dengan jam 12. Ada jeda 30 menit. Jadi kita mulai dari cerita pertama kali aku ujian UI yang jadi pengalaman aku terseru sih ini. Pada hari H ujian itu aku bangun tidur. Aku kira-kira bangun tidur itu subuh, mandi, sholat subuh, dan belajar lagi ya. Saking sangat ingin lolosnya di UI. Lalu aku berdoa lah. Setelah itu aku mengulang materi-materi yang kira-kira mau diujianin. Sampai jam 7 baru mulai persiapan teknis, yaitu dimana aku nyiapin kartu ujian, kartu pendaftaran, nomor ujian, terus kamera, laptop, pokoknya itu aku siapin dulu semuanya. Nah, setelah itu nyiapin kartu ujian, ditaruh di sini nih. Sempet nyetel sholawat juga, jadi biar kayak ya Allah, biar ada pencerahan gitu pas kerjain soal gitu kan. Akhirnya masuklah di jam ujian jam 8. Dan kalian diarahin nanti dari website pendaftaran ke website untuk ujian, itu ada notifikasinya. Dan kalian ikutin. Setelah kalian ikutin, nanti kalian tinggal klik linknya aja, terus langsung kebuka website untuk ujiannya. Kan online, jadi harus nyalain kamera, wajib dinyalain kameranya. Nah, terus ada beberapa peraturan. Jadi peraturannya itu nggak boleh berbicara dengan orang sekitar kita, nggak boleh hilang dari kamera, searching atau bentuknya apapun itu. Tapi kalau misalkan mau curang mungkin bisa, tapi kan nggak boleh ya. Dan kalian harus periksa kamera kalian itu kira-kira nyala atau enggak. Nah, di sini menurut aku ada kebingungan ya waktu aku ujian ini, agak terganggu sama kamera. Sebelum masuk ke dalam ruang ujian ini tuh kalian masih kayak ruang tunggu gitu. Dan di ruang tunggu itu kalian kameranya itu belum nyala. Jadi nyalanya itu pas kalian udah mulai. Di situ itu menurut aku agak terganggunya kamera itu nyala pas di saat ruang tunggu. Jadi kan kita bisa siap lihat nomor ujian udah jelas di kamera atau belum. Ternyata kamera itu nyala pas ujian. Jadi waktu aku masuk ujian di situ aku tuh keganggu banget. Posisi nomor ujian aku kira-kira udah kelihatan belum ya? Ya udah bener lah posisi kameranya. Aku pakai laptop ya, jadi kayak naruh posisi layar laptop itu ditekuk-tekuk. Aku benerin mulu loh supaya biar nomornya itu kelihatan. Tapi saat ditekuk kayak gini, ternyata aku ngelihat soalnya nggak nyaman. Ditekuk kayak gini juga nggak nyaman. Di situ aku ngabisin waktu untuk ngebenerin kayak gitu doang. Masuklah ke ujian tes potensi akademik yang pertama. Jadi tes potensi akademik UI itu ada 3 kategori: verbal, kuantitatif, dan penalaran logika. Untuk verbal itu kalian hadapin sama tes analogi. Nah, kalau misalnya ini menurut aku kalian bisa nalar lah ya. Misalnya kayak gini, meter, titik 2 panjang sama dengan titik 2 titik gitu. Nah, terus ntar ada pilihan A, B, C, D. Cari deh pilihan yang kira-kira sama konsepnya sama si meter titik 2 panjang itu. Nah, kan kalau meter satuan dari panjang. Nah, terus kira-kira
si sama dengan ini apa, satuannya sama apa gitu loh. Kalau misalkan kalian belajar tes potensi akademik dari buku-buku yang sejenis kayak gini, pasti ada sinonim dan antonim. Tapi kalau misalkan tes SIMAK UI itu sinonim dan antonimnya itu udah nyampur sama si analogi yang tadi. Jadi yang titik 2, titik verbalnya ini menurut aku lumayan susah. Buat kalian yang kosakatanya itu kurang banyak, jadi kalian harus belajar dari kamus-kamus. Terus kalian bisa juga cari di YouTube 1000 kata yang biasa keluar di tes kesarjana atau tes CPNS. Minimal catat dan kalian hafalin setiap hari, kan cari tahu artinya apa, terus sinonimnya apa, antonimnya apa. Jadi perlu banget belajar antonim dan sinonim juga ya. Walaupun di pas SIMAK UI itu nggak ada antonim dan sinonim pas tes verbalnya itu. Kalau yang aku alamin tuh kayak gitu. Ternyata aku juga dapat tes wacana di tes verbal itu. Di situ aku diminta untuk gagasan, kesimpulan dari teks di atas, terus ada pernyataan yang sesuai, ada juga kayak paragraf. Terus nanti dari paragraf itu ada sesuatu kata yang sulit, dan kata itu kalian harus cari antonim atau sinonim dari kata yang ada di paragraf itu. Jadi saran aku pas ngerjain soal verbal itu langsung aja baca soalnya, terus baru kalian lihat teks wacananya, supaya nggak buang-buang waktu, karena waktu itu cepet banget. Sangat amat menjadi problem adalah waktu yang cepat untuk soal yang amat banyak. Jadi kalian itu cuma punya waktu 90 menit untuk ngerjain soal 100 soal. Kalian bayangin. Aku next setelah selesai di part yang verbal akan beralih ke kuantitatif. Nah, di kuantitatif lah kalian akan bertarung dengan angka-angka. Jadi kalian itu sebaiknya belajar dengan giat untuk mengulang kembali materi-materi yang ada di SMP dan SMA, karena itu matematika dasar. Tipikal tes SIMAK UI itu adalah HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, itu tuh benar-benar menuntut kita untuk berpikir cepat mengerjakan sebuah soal. Selain cepat juga tepat. Jadi hati-hati banget buat yang pengen ngerjain soal kuantitatif ini. Selama ngerjain soal UI itu tuh ada peraturan kalau misalkan benar itu +4 dan salah itu -1. Tapi kalau nggak diisi tuh 0. Kalian jangan terlalu fokus sama itu. Kalau menurut aku isi aja menurut kalian itu yakin. Ya menurut kalian itu jawaban kalian benar. Tapi kalau kalian fokus sama itu, kalian nggak bakalan fokus sama soal. Aku punya tips. Jadi untuk ngerjain soal tes potensi akademik itu kalian minimal 55 soal itu benar. Diisi dengan jawaban yang yakin benar. Kalau misalkan pengalaman aku itu aku menjawab benarnya itu kira-kira 55 soal, dan aku mengisi soal itu sekitar kira-kira setengah dari soal tes potensi akademik ya, lebih dari setengah lah, 70-an aku ngisi tes potensi akademik soalnya. Dan kalian kalau misalkan udah nemu sebuah soal, satu soal itu kalian udah nemu kira-kira itu tuh kalian pengen banget ngerjain soal itu, tapi kalian lupa cara gimana, itu langsung skip aja. Kalian berkutat dengan satu nomor tuh kalian ngabisin waktu banget. Dan menurut aku batas pengerjaan satu soal itu adalah 1,5 menit aja. Jangan terlalu lama kalian berkutat dengan satu nomor. Soal-soal matematika dasar, aritmatika, geometri, aljabar, terus pembagian pengurangan aljabar. Ada juga bentuk soal cerita. Pokoknya ini tuh soal-soalnya berat-berat banget. Kalian harus banyak latihan untuk mengerjakan soal kuantitatif. Kalian juga akan dihadapin sama soal bangun ruang, mencari luas dari sebuah trapesium. Juga dihadapin sama kabataku kali tambah kurang bagi kabataku itu dengan tepat, karena ini bukan model kabataku waktu SD. Jadi kabataku level pasca sarjana. Nah, selain itu kalian juga nanti kayak dihadapin sama angka-angka. Jadi misalnya ada 46, terus koma 16, koma 36, koma 64, koma 100. Nah, kira-kira itu nanti yang angka selanjutnya dan angka selanjutnya lagi itu jawabannya apa. Kalian harus tahu itu, dan kalian harus belajar itu sesering mungkin. Nah, jujur ini di sini aku ngedown banget. Aku benar-benar ngabisin waktu di kuantitatif ini. Nah, selain itu kalian juga nanti dihadapin sama soal grafik-grafik gitu yang kalian itu nanti disuruh analisis. Jadi kalian itu akan ada peluang, persamaan dan ketidaksamaan, himpunan dan model matematika, dan yang kayak gitu-gitu. Pokoknya semua kalian bisa belajar di buku ini. Waktu aku
ngerjain soal kuantitatif itu aku udah nggak fokus banget karena aku bener-bener fokus sama waktu, karena aku takut yang ternyata yang soal yang aku kerjain itu belum banyak gitu. Aku udah ketakutan gitu, jadi waktu aku ngerjain soal itu aku udah kurang fokus banget. Buat kalian yang udah stres sama soal-soal yang ada di verbal dan juga kuantitatif, kalian bisa healing di soal penerapan logika. Kalian bisa cari poin sebanyak-banyaknya di sana. Menurut aku ini soal yang paling mudah dicerna, yang paling mudah dipelajari. Kalian bisa pelajari pola-polanya. Soal ini itu di buku paling mendingan dari dua materi yang tadi. Poin dari soal-soal ini bisa menolong kalian. Dan aku waktu aku ngerjain soal ini, itu aku ngerjain semuanya jadi untuk nolong poin aku juga gitu. Tapi aku banyak banget kurang di kuantitatif. Tapi di verbal juga ada beberapa soal yang nggak aku jawab karena aku nggak yakin, karena aku bener-bener takut kalau misalkan soal yang aku jawab itu ternyata salah gitu. Aku bener-bener mikirin itu banget waktu aku ngerjain soal. Oke, next, setelah tes potensi akademik dan setelah kalian selesai ngerjain soal, itu tuh websitenya akan terclose sendiri. Kalian gak bisa lagi ngejawab soal. Setelah itu kalian istirahat 30 menit. Cuman saran aku di istirahat 30 menit ini kalian mengisi energi dengan makan, minum, terus healing dulu lah dari pikiran-pikiran yang udah ngeberatin nih tadi pas ngerjain tes TPA. Terus setelah itu kalian cobalah nyanyi-nyanyi atau refreshing dulu sebentar karena kalian akan menghadapi soal bahasa Inggris. Dan buat kalian yang pintar bahasa Inggris gitu tuh, kalian beruntung banget karena di bahasa Inggris bisa jadi penolong kalian untuk nge-backup nilai yang kurang dari tes potensi akademik. Tapi buat kalian yang bahasa Inggrisnya kurang kayak aku, itu kalian bisa belajar dengan giat. Setelah masuk ke dalam ruang ujian, kalian akan dihadapi sama soal-soal yang bentuknya tuh kayak soal-soal TOEFL. Tapi aku nggak tahu kenapa soal-soal TOEFL itu kayaknya lebih gampang dibanding dengan soal-soal dari bahasa Inggris dari SIMAK UI. Dan kalau menurut aku tuh SIMAK UI itu susah banget bahasa Inggrisnya. Nah, materi di dalam soal bahasa Inggris itu ada structure and written expression, kayak ada error recognition, terus kayak ada preposition, adjective and adverb, terus ada modals, elliptical and question text. Nah, terus kalian harus banyak banget belajar dari TOEFL. Kalian juga bisa latihan soal-soal dari SIMAK UI sebelumnya yang ada di buku ini. Kalian bisa download aja soalnya, itu ada di website. Jadi waktu yang dikasih untuk ngerjain soal SIMAK UI bahasa Inggris ini adalah 90 menit. Jumlah soalnya itu 50 yang reading comprehension dan 40 untuk structure. Yang grammar itu kalian mencari jawaban yang benar di beberapa soal pertama. Biasanya di nomor 16 sampai dengan nomor 40 itu kalian masuk ke tipikal soal error recognition. Nah, di error recognition ini kalian mencari jawaban yang kurang tepat. Selanjutnya biasanya di nomor 41 sampai dengan nomor 100 kalian dihadapin sama soal-soal reading. Jangan sampai ngantuk ngerjain soal reading ini. Kalian benar-benar harus teliti banget milih jawaban yang benernya. Nah, kalau waktu ngerjain itu aku tuh udah kayak, ya udahlah ya Allah, ini terserah deh mau lulus atau enggak, mau ngerjain semampu aku. Aku bener-bener udah kehabisan waktu juga di bahasa Inggris karena aku udah kurang fokus banget waktu ngerjain SIMAK UI. Ya udah, lillahi ta'ala, yang penting aku udah menjalani ujian. Kalian bisa belajar dari pokok-pokok hukum perdata, atau kalian bisa baca KUHPER, bisa baca yang KUHD. Terus karena di sana itu kalian nanti banyak banget pasal-pasal yang keluar tentang hukum dagang, hukum agraria, tentang perjanjian, hak atas tanah. Aku nggak punya gambaran waktu mau ngerjain soal materi hukum. Aku nggak tahu materi hukumnya itu berupa hukum apa aja karena nggak ada diminta secara spesifik itu yang bakalan keluar itu yang kayak gimana. Jadi materi yang perlu kalian siapin itu tentang perjanjian. Terus kalian pelajarin tentang hukum-hukum perusahaan, apa aja jenis perusahaan, tentang badan hukum, perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, terus hutang piutang. Setelah aku mengerjakan semua soal ujian, tes yang sudah dilewatin, akhirnya di sini aku tuh nunggu
pengumuman. Sambil aku nunggu tuh, aku tuh pulang kampung guys, ke Padang. Lama banget, sekitar 3 mingguan pulang kampung ke Padang. Aku mau balik lagi ke Jakarta. Pada saat itu pengumumannya itu tanggal 15 Juli 2022. Nah, aku itu lagi di jalan guys, lagi di Lampung. Pada saat aku pengumuman, ternyata jeng jeng, ternyata aku belum berhasil lolos untuk yang tes Pascasarjana pertama kali. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi pengalaman aku karena waktu aku ngerjain soal ujian itu banyak banget kesalahan. Kesalahan yang paling aku sadarin pada saat itu adalah aku ngobrol sama orang lain sedikit, walaupun sedikit tapi sepertinya itu yang menjadi faktor. Pokoknya banyak banget kesalahan yang aku lakukan pada saat ngerjain soal-soal simak. Nah, tapi walaupun gak bisa masuk UI, aku tetap bisa melanjutkan S2 aku di universitas lain. UI bukan tujuan utama, tapi buat kalian yang pengen mencari pengalaman dan kalian bercita-cita tinggi, silakan kalian gapai itu semua. Gagal itu gak akan mematikan kita, justru membuat kita berpikir gimana caranya kita mencari jalan yang baru. Nah, jadi gitu cerita aku tes SIMAK UI. Semoga bisa jadi pelajaran buat kalian yang mau masuk SIMAK UI. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah!